Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua dan taat dengan protokol kesehatan. Maka dari itu, kita tetap tinggal di rumah dan melakukan aktivitas di rumah seperti belajar dan membantu orang tua. Maka dari itu, silakan duduk manis dan menyimak video pembelajaran kali ini. Karena pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kebersihan diri dan imunisasi. Anak-anak sekalian, apakah kamu pernah sakit perut? Nah, bagaimana rasanya sakit perut? Sakit perut bisa sangat menyakitkan. Nah, mengapa kita bisa sakit perut? Sakit perut bisa disebabkan karena makanan yang kita makan, bisa juga karena tidak menjaga kebersihan. Nah, kebersihan harus selalu dijaga, baik kebersihan diri maupun lingkungan. Kamu tidak ingin sakit perut, bukan? Makanya jagalah kebersihan kuku tanganmu. Juga makanan yang kamu makan. Nah, anak sekalian, di manakah letak kuku kamu? Kuku terletak di ujung jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Lalu, di manakah letak kulit? Kulit adalah permukaan badan kita yang membungkus daging kita. Kuku dan kulit yang bersih menunjang penampilan kita. Karena kita akan terlihat rapi, jadi mari kita jaga kebersihannya. Jadi kuku itu ada di sini ya, kemudian kulit ini yang membungkus badan kita. Nah, anak sekalian, bagaimana cara menjaga kebersihan kuku? Nah, dalam satu artikel di majalah Mother and Baby dikatakan kuku panjang gudang penyakit. Bisa sebagai perantara masuknya cacing gelang ke dalam tubuh. Pada saat kita makan, jadi kuku jari tangan kita harus bersih dan pendek. Semua kuku jari tangan dan kaki harus pendek dan bersih. Anak sekalian, bagaimana cara memotong dan membersihkan kuku jari kita? Jadi ayo kita pelajari satu persatu. Cara menjaga kebersihan kuku. Agar kuku kita pendek dan bersih, harus kita potong secara rutin. Potonglah kuku seminggu sekali dengan alat pemotong kuku atau dengan gunting kecil. Nah, anak sekalian, bagaimana cara memotong kuku? Apakah kamu sudah bisa memotong kuku sendiri? Nah, jika kamu belum bisa, jangan malu meminta bantuan baik kepada orang tuamu atau saudara kita yang sudah besar. Kapan tangan dan kakimu harus dibersihkan? Tangan harus dicuci setelah beraktivitas serta sebelum dan sesudah makan. Adapun kaki harus dicuci setelah beraktivitas, pulang dari bepergian dan sebelum tidur. Nah, karena sekalian, setiap hari kita selalu beraktivitas di dalam dan di luar rumah. Badan kita jadi berkeringat, debu-debu gampang menempel dan yang membuat badan jadi kotor dan bau. Jadi badan harus selalu dibersihkan agar bebas dari kuman dan bau badan. Bau badan bisa membuat kita tidak nyaman bergaul dengan orang lain. Kulit badan dibersihkan dengan cara mandi. Mandi dianjurkan 2 kali sehari, pada pagi dan sore hari. Saat mandi, pakailah sabun mandi dan air yang bersih. Dengan mandi, kotoran akan hilang, tubuh terasa segar dan wangi. Adapun cara membersihkan kulit kepala dengan keramas 2 kali seminggu. Nah, dalam ensiklopedia dikatakan imunisasi adalah suatu cara pemberian perlindungan tubuh agar kebal terhadap penyakit
dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia. Itu ya menurut ensiklopedia. Nah, kemudian contoh-contoh imunisasi. Nah, yang pertama, BCG untuk mencegah penyakit TBC. Nah, vaksin BCG diberikan untuk mencegah perkembangan tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi serius yang menyerang paru-paru. Perlu diketahui bahwa vaksin BCG tidak dapat melindungi orang dari infeksi TB. Akan tetapi, BCG dapat mencegah infeksi TB berkembang ke kondisi penyakit TB yang serius seperti meningitis TB. Nah, vaksin BCG hanya diberikan satu kali, yaitu saat bayi baru dilahirkan hingga usia 2 bulan. Nah, kemudian selanjutnya contoh imunisasi berikutnya yaitu kedua, polio untuk mencegah kelumpuhan. Polio merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Pada kasus yang parah, polio dapat menimbulkan keluhan sesak napas, kelumpuhan hingga kematian. Nah, imunisasi polio pertama kali diberikan saat anak baru dilahirkan hingga usia 1 bulan. Kemudian vaksin kembali diberikan tiap bulan, yaitu saat anak berusia 2, 3, dan 4 bulan. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya contoh imunisasi yaitu 3. DPT agar kebal dari difteria, pertusis, dan tetanus. Nah, vaksin DPT merupakan jenis vaksin gabungan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan sesak nafas, paru-paru basah, gangguan jantung, bahkan kematian. Nah, tidak jauh berbeda dengan difteri, pertusis atau batuk kerjaan adalah penyakit batuk parah yang dapat memicu gangguan pernafasan, paru-paru basah, bronkitis, kerusakan otak, hingga kematian. Nah, sedangkan tetanus adalah penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kejang, kaku otot, hingga kematian. Nah, seperti itu ya contoh imunisasi yang ketiga. Kemudian contoh imunisasi yang keempat yaitu campak untuk mencegah penyakit campak. Nah, campak adalah infeksi virus pada anak yang ditandai dengan beberapa gejala seperti demam, pilek, batuk kering, ruam, serta radang pada mata. Nah, imunisasi campak diberikan saat anak berusia 9 bulan. Sebagai penguatan, vaksin dapat kembali diberikan pada usia 18 bulan. Tetapi bila anak sudah mendapatkan vaksin MMR, pemberian vaksin campak kedua tidak perlu diberikan. Semoga bermanfaat. Jika belum mengerti, silakan diulangi terus videonya ya, supaya paham. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datanya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.